Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, sahabat warga belajar PKBM Merah Putih. Selamat datang di pembelajaran online untuk mata pelajaran ekonomi. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu materi mengenai pendapatan nasional. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya tutor untuk mata pelajaran ekonomi. Dan nama saya Asnawati Amin, gelar sarjana ekonomi, biasa dipanggil dengan Anna. Sebagai pengantar untuk materi pendapatan nasional ini, warga belajar PKBM Merah Putih, pernahkah teman-teman berpikir bagaimana keluarga itu bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari? Tentu setiap keluarga akan berusaha memenuhi kebutuhannya dengan mencari penghasilan. Penghasilan atau biasa disebut dengan pendapatan ini bisa didapat dari berbagai sumber, misalnya dari gaji, usaha mandiri, usaha makanan, usaha minuman, atau sewa tempat, sewa ruko, sewa rumah, dan lain-lain sebagainya. Di sini dikatakan bahwa seberapa sejahtera sebuah keluarga itu tergantung pada jumlah uang yang mereka hasilkan dan jumlah anggota keluarganya. Nah, di sini keluarga dengan penghasilan yang besar dan anggota keluarga yang sedikit lebih sejahtera dibandingkan keluarga dengan pendapatan besar tapi anggota keluarganya banyak. Nah, ini juga berlaku untuk negara. Negara dengan pendapatan nasional tinggi dan jumlah penduduk yang sedikit cenderung lebih sejahtera. Indonesia misalnya memiliki produk domestik bruto atau PDB tertinggi di Asia Tenggara pada tahun 2017. Tapi, apakah itu artinya semua warga Indonesia sudah sejahtera? Nah, dengan mempelajari pendapatan nasional ini, kita bisa membandingkan kesejahteraan negara kita dengan negara lain dan melihat bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan nasional kita. Apa sih itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional pengertiannya adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat atau pelaku ekonomi yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Manfaat pendapatan nasional. Yang pertama, kita akan memahami struktur perekonomian suatu negara. Apakah perekonomian negara tersebut termasuk agraris, industri, atau yang lainnya. Yang kedua, kita bisa mengetahui kemajuan ekonomi atau perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Apakah tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang mengalami kemajuan ataukah mengalami kemunduran atau tetap. Dan yang ketiga, kita bisa mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat setelah dibandingkan dengan jumlah penduduk atau nilai dari pendapatan per kapitanya. Kita lanjut ke pembahasan produk domestik bruto atau disingkat dengan PDB. Dalam bahasa Inggrisnya Gross Domestic Product atau GDP. PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Untuk menilai kondisi perekonomian sebuah negara, tinggi rendahnya GDP ini bisa digunakan sebagai salah satu indikator. Nah, pada saat ekonomi sedang memburuk, maka mengindikasikan bahwa GDP sedang mengalami GDP ini sedang mengalami kemunduran atau posisinya dalam tingkatan yang rendah. Sedangkan pada saat ekonomi sedang membaik, maka mengindikasikan bahwa GDP pada level yang
tinggi. Tabel PDB Indonesia dalam bentuk miliaran rupiah. Pada tahun 2010, PDB Indonesia berada pada angka 6.864.133,1 miliar rupiah. Kemudian tahun 2011 mengalami peningkatan lagi di angka 7.287.635,3 miliar rupiah. Kemudian 2012 mengalami peningkatan lagi sampai ke tahun 2016. Nah, dari tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2016 terus mengalami perbaikan karena jumlah GDP mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Lalu bagaimana dengan GDP Indonesia sekarang? Apakah mengalami peningkatan atau penurunan? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, coba teman-teman telusuri dari sumber referensi yang lain. Teman-teman bisa mencari, bisa mengetahui posisi GDP Indonesia dari tahun 2017 sampai tahun sekarang itu bisa dicari ke ini, web www.bps.go.id. Rumus-rumus yang digunakan untuk mengetahui pendapatan nasional, yang pertama yaitu produk nasional bruto atau gross national product. Rumusnya GNP. Untuk mencari GNP atau produk nasional bruto ini, GDP ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Kemudian produk nasional net national product atau disingkat dengan NNP. Cara rumusnya yaitu dengan mengurangi penyusutan, GNP dikurang dengan penyusutan. Kemudian pendapatan nasional net atau net national income atau biasa disingkat dengan NNI. Caranya yaitu NNP atau net national product ini dikurangi dengan pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Rumus selanjutnya yaitu pendapatan perorangan atau personal income. Rumusnya NNI ditambah transfer payment, dikurangi dengan iuran sosial, ditambah asuransi, ditambah laba ditahan, ditambah pajak perseroan. Dan rumus selanjutnya yaitu pendapatan bebas atau disposable income. Ada DI atau disingkat dengan DI, disposable income, sama dengan PI. PI ini personal income dikurang dengan pajak langsung. Oke, sekian untuk materi pendapatan nasional. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan lebih lanjut, bisa menghubungi WA Ulun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.